hati. Karena kecerdasan manusia yang tertinggi itu di perasaan, bukan di pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini kita akan mendengarkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi di depan ribuan menteri ya teman-teman, sampai terkejut semuanya. Yuk kita simak bersama-sama. Karena memimpinnya dengan hati, maka memandang hukum itu bukan rangkaian kata-kata yang disusun dalam naskah undang-undang. Memandang hukum bukan rangkaian kata-kata dalam tuntutan, dalam dakwaan. Memandang hukum bukan rangkaian kata-kata yang berisi vonis tentang sebuah keputusan, tetapi memandang hukum adalah rasa adil yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hidup saya itu ditandai dengan dua hal di halaman rumah saya itu. Maka ada yang disebut dengan pos pengaduan ADM. Yang mengadu itu selalu isinya adalah air mata. Air mata yang pertama yang mengadu adalah mereka yang berbaring di rumah sakit belum bisa membayar rumah sakit. Mereka yang berbaring di rumah sakitnya sudah dibayar, sudah dijamin oleh BPJS, tetapi biaya untuk kehidupan keluarganya yang ditinggalkan, ongkos untuk bolak-balik dari rumah ke rumah sakitnya, biaya angkutannya, atau ada lagi Pak, korban pembegalan, matanya hampir keluar, minta diantar ke rumah sakit Cicendo karena BPJS-nya tidak bisa mengklaim. BPJS tidak bisa membayar korban pembegalan, BPJS tidak bisa membayar korban-korban kekerasan lainnya. Menurut saya itu yang tadi saya ketika berkumpul ini nota protes pertama saya pada BPJS. Yang kedua adalah yang mengantri itu orang yang ingin dilakukan pendampingan karena proses pelaporannya mengalami hambatan, tekanan, dan sebelum pos bantuan hukum ini hari ini diresmikan, saya sudah punya 200 pengacara yang disebar di seluruh provinsi Jawa Barat yang mendampingi seluruh rakyat yang kesusahan. Ada pegawai pos yang hari ini mendapat kompensasi 500 juta karena di PHK sepihak. Ada keluarga yang malpraktek di rumah sakit mendapat 500 juta sebagai pengganti. Ada orang yang kembali hak-hak hidupnya yang belum selesai, satu yang minta dinikahi oleh saya itu belum. Serius. Pak Menteri, saya waktu jadi gubernur membuat peraturan, judulnya Peraturan Budaya Desa. Di peraturan itu diatur tentang culture sebagai kekuatan mengatur regulasi. Saya meyakini betul Pak, kalau desa diatur terus dengan perangkat undang-undang dan budayanya ditinggalkan, desa akan hilang sebentar lagi. Yang ada adalah para kepala desa yang ahli dalam membuat administrasi, tapi omongannya nggak didengar sama rakyat. Kenapa? Kulturnya hilang. Indonesia adalah negeri culture, negeri kultural. Kita punya pengalaman kultur yang lama. Kita hidup di zaman kerajaan karena culture. Saat kolonial menguasai republik ini, bangsa kita masih survive karena culture. Ketika orde lama, kita culture. Ketika orde baru, culture. Diserang oleh krisis ekonomi global, hampir bangkrut bangsa ini 99, 98, culture telah menjaga seluruh kantong ekonomi publik yang bertahan berdasarkan tanah, air, udara yang bersenyawa. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan tata kelola anggaran dan pemerintahan. Negeri ini nggak sanggup kalau melakukan itu. Untuk itu di Pergub itu dulu ngatur, diantaranya kalau nebang pohon yang ketinggian sekian, kemiringan kesekian nggak boleh ditebang. Kalau bangun rumah menghadapnya harus ke sana. Kalau ada masalah hukum yang kasusnya pencurian apapun di bawah 10 juta tidak boleh dibawa ke ranah pengadilan. Kalau dia mencuri ayam karena lapar, maka yang harus dipanggil tetangganya, yang harus dipanggil RW-nya dan kepala desanya. Kenapa? Kalau orang mencuri karena lapar, yang salah bukan rakyatnya, yang salah pemimpinnya. Kenapa rakyatnya dibiarkan lapar?
Maka dibuatlah tiap desa yang disebut dengan lembaga peradilan adat, diisi oleh para tokoh. Berperanlah Babinsa, Babin Kamtibmas. Ketika Pak Jaksa Agung terpilih menjadi Jaksa Agung, maka keluarlah yang disebut dengan restorasi justice. Di restorasi justice ternyata orang mencuri motor karena istrinya sedang melahirkan. Menurut saya dia mencuri karena untuk kepentingan istrinya, dan istrinya satu. Kecuali dia mencuri untuk kepentingan istrinya yang keempat, itu tidak boleh restorasi justice. Kemudian saya melihat bagaimana dia dikembalikan dari hukumannya, dibebaskan, dan keluarganya diberikan kompensasi untuk pembayaran rumah sakitnya. Terakhir Pak, saya menangani seorang kuli konveksi di Garut. Dia menerima motor hasil curian karena dibeli di media sosial. Belinya 1,5 juta di hasil labung nama. Ternyata motornya motor hasil curian dan ditahan di Polres Sumedang. Saya waktu itu langsung bergerak menemui Pak Kajari, berkoordinasi dengan Bu Kajati pada jam Pidum. Akhirnya dibebaskan dengan restorasi justice. Dan ternyata yang dicurinya itu anak mahasiswa orang Bogor, kuliah di Unpad. Saya menggantinya dengan motor yang baru. Tapi jangan sampai besok ada yang dicuri lagi agar motornya baru lagi. Kemudian karena waktu itu masa percobaannya harus bersihin masjid segala macam, saya bilang begini, nanti dia makannya dari mana? Maka saya angkat menjadi tenaga kebersihan Pemprov Jabar. Keadilan itu bisa kita wujudkan dengan hal-hal yang sederhana. Saya selalu mengatakan kalau orang mencuri 1 juta itu biaya penangkapannya berapa? Biaya penyelidikannya berapa, biaya penyidikannya berapa, itu saksi bolak-balik itu lebih dari 1 juta, belum biaya tahanan. Terus ketika ditahan besoknya asalnya nyuri ayam, besoknya dilatih nyuri kambing, kemudian dilatih lagi nyuri sapi. Berbahaya Pak. Untuk itu saya berucap terima kasih hari ini dibentuk. Dan 100% Pak, ini pos bakum di Jawa Barat dalam waktu 1 minggu. Karena yang tidak bikin saya ancam bantuan gubernurnya nggak turun. Maka saya berucap terima kasih, dan Pak Sekda, Kepala Biro Hukum, nanti hari Senin saya akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang budaya desa yang di dalamnya ada klausul atau pasal yang mengatur dibentuknya lembaga adat desa untuk menyelesaikan konflik perselisihan di tingkat desa. Saya kemarin didatangi oleh Pak Yai dari Malang yang dosen. Saya ajak diskusi rame-rame luar biasa. Hari ini juga tetangganya akan bertemu saya. Mohon maaf, itu dari Malang memang datang ke sini. Mungkin saya tidak terlalu lama karena diminta kalau Kang Deddy datang, kayaknya ini kelar seluruh masalah. Mungkin juga saya akan datang. Kenapa? Ternyata seluruh masalah di Indonesia itu bisa diselesaikan dengan dua, dengan tawa dan dengan tangis. Tidak usah dengan kekerasan, tidak usah dengan ancaman, tidak usah. Karena kata orang Sunda, apalagi Siliwangi, ada yang disebut dengan ngadu bako. Di Indonesia itu masalah bisa diselesaikan dengan 2 hal, merokok dan minum kopi, selesai. Sudah. Yang tidak pernah selesai itu adalah istri yang selalu cemburu pada suaminya. Selesai. Kalau saya termasuk orang yang sudah terbebas dari rasa cemburu. Untuk itu nanti di Senin Pergubnya keluarin Pak Sekda, kemudian nanti di desa nanti ada jaksa masuk desa, kemudian ada Babinsa, Babin Kaptimas, tokoh-tokoh penting, nanti ada gubernur bersedia. Mencuri karena apa ini? Ini memang terpaksa. Kalau terpaksa, udahlah sama gubernur ditangani, diganti itu yang bekas nyurinya.
dan mereka harus dibebaskan. Kenapa? Karena saya membayangkan Pak, orang miskin ketika suaminya sakit, miskinnya double. Kenapa? Dia berhenti bekerja, berutang Pak. Saya kebayang kalau orang miskin ditahan, dia habis anak-anaknya, nggak bisa sekolah. Bisa jadi istrinya jadi PSK. Kenapa? Nggak ada jalan. Kita ingin kemiskinan ini selesai, dan kita ingin keadilan ini tegak, dan caranya satu, memimpin dengan hati. Pak Menteri, gedung ini ada pertemuan hari ini 3 kali. Pagi-pagi saya bertemu dengan 4.500 anak-anak yang sudah lulus pendidikan otomotif yang akan menjadi karyawan BYD, pabrik mobil elektrik Subang. Dan saya mensyaratkan pada seluruh industri di Jawa Barat tidak boleh ada lamaran kerja. Semua orang cukup diakses dari data, kemudian panggil, seleksi. Setelah lulus seleksi, baru dia ngurus SKCK, baru dia ngurus lamaran kerja. Kenapa? Jangan sampai orang lagi nyari kerja harus keluar biaya untuk kepentingan persyaratan kerja. Tadi cicing sia tenggeus nyaho turun dana desana tadi ku aing. Yang kedua, saya bertemu dengan birokrat Pak. Orang lain tuh begitu dilantik itu langsung pidato di depan pegawai. Saya ini semenjak dilantik tanggal 20 Februari baru tadi saya bertemu dengan pegawai. 3.500 pegawai Pemprov baru tadi bertemu. Untuk apa? Membangun spirit. Saya sudah bercerita dengan nyata apa yang dilakukan dalam waktu 8 bulan ini, bisa terlihat di mana-mana. Nah, apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan juga, ini kan harus jujur. Tahun depan ini Jawa Barat kehilangan dana transfer 2.458 miliar. Kabupaten kota 2,5 triliun. Totalnya kita hampir 5,7 triliun. Saya katakan, ini kemarin kita ketika saya mimpin anggaran provinsi sudah turun karena dibagi-bagi hasil Pak. Dulu sebelum saya 37 triliun Pak. Ketika saya mimpin yang 6 triliun sudah bagi hasil dalam pajak kendaraan bermotor, tinggal 31 Pak. Tetapi dari 37 triliun ke 31, anggaran belanja pembangunannya naik 10 kali lipat. Saya boleh cerita deh, siapa tahu dibisikin sama Menke. Anggaran pembangunan jalan Pak Menteri dulu itu cuma 400. Waktu anggaran 37 triliun. Hari ini anggaran 31, 3,5 triliun. Anggaran untuk pasang listrik gratis bagi warga miskin dulu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini 500 miliar. Anggaran PJU yang dulu paling hanya 40, makanya di jalan raya di Jawa Barat sekarang mulai berbaris, hari ini mendekati angka 1 triliun. Pembangunan ruang kelas dulu 0, makanya ribut terus ketika masuk sekolah. Hari ini 1,2 triliun. Kemudian rumah sakit, hari ini masuk rumah sakit dimanapun, kalau miskin saya gratiskan, provinsi bertanggung jawab. Tetapi di balik itu memang saya melakukan tindakan yang gila. Satu, nggak ada tuh baju dinas gubernur. Dua, anggaran perjalanan dinas gubernur dulu 1,5 miliar, turun jadi 750. Hari ini saya turunin lagi menjadi 100. Jadi yang gubernur keliling Jawa Barat tiap hari itu sampai hari ini hanya menghabiskan anggaran 76 juta sampai hari ini. Saya keliling tiap hari itu hanya menghabiskan 76 juta sampai hari ini. Nah, saya buang lagi. Nah, sekarang kita turun lagi tinggal 27. Apalagi? Enggak, saya ngumpulin birokrasi